Oke, nggak kelihatan ya? Berdiri atau duduk aja? Berdiri, sebentar. Ini bisa dihidupkan. Tes. Lebih kelihatan? Sayangnya ada ini. Sebentar. Kelihatan ya? Oke. Sholat begini, sama begini. Yang salah yang mana? Sholat begini, sama begini, yang salah siapa? Saya pernah punya teman yang sholatnya begini, dia sholat bareng sama yang sholatnya begini. Ketika selesai sholat, dia beroleh sama temannya sholatnya begini. Kamu tuh ngapain sih dari tadi? Sholatnya begini. Ini kan gerak-gerak terus. Namanya sholat kan gak boleh gerak-gerak. Batal sholatmu. Dan kamu tuh bikin aku tuh gak khusyuk ngeliatin kamu itu loh. Padahal dalilnya kalau lagi tahiyat tuh lihat telunjuk sendiri, paham ya? Jangan lihat telunjuk orang lain gitu kan ya. Kamu tuh ngapain sih? Yang begini bilang, oh kamu belum tahu ya, ini adalah sunnah memukul syaitan. Nah kalau begini nanti syaitan kepukul. Yang begini bilang, kenapa gini-gini aja sekalian pokoknya? Oke, karena perbedaan itu kemudian disikapi bukan dengan akidah, jadi perbedaan yang bermasalah. Wajah jadi tercerai-berai gara-gara perbedaan yang sangat kecil sekali. Contoh lagi ini yang sering, celana di bawah mata kaki sama celana di atas mata kaki. Gitu kan ya? Yang di atas mata kaki bilang, ada dalilnya Pak, di bawah mata kaki itu adalah di neraka. Kau mau masuk neraka? Nah, dia nggak menghormati yang lain. Dia belum melihat bahwa ada perbedaan pendapat dalam hal-hal tertentu. Bagaimana bisa keimanan menyatukan orang ketika orang berdakwah di atas segala-galanya adalah Allah bisa menyatukan orang? Coba lihat. Pertanyaannya, ada nggak perbedaan di zamannya Rasulullah? Ada nggak perbedaan di zamannya Rasulullah? Ada. Suatu hari ada perang yang namanya perang Khandaq, atau di dalam Al-Quran namanya perang Ahzab. Dalam perang Ahzab ini kaum muslimin perang berhari-hari sampai capeknya luar biasa. Bayangkan ini perang, bukan ngisi pengajian. Kalau ngisi pengajian capek masih bisa tidur, apalagi ikut pengajian bisa tidur di tempat gitu kan ya. Tapi nggak ada masalah. Tidur di pengajian lebih bagus daripada tidur di rumah. Jelas ya? Kenapa? Tidur di pengajian dapat pahala. Jadi kalau mau tidur tidur aja nggak ada masalah gitu ya. Nah jadi orang yang ngisi pengajian masih bisa tidur. Orang yang kemudian perang nggak bisa sama sekali. Kenapa? Terus menerus berjaga. Ini perang berhari-hari. Setelah perang selesai, Rasul balik ke Madinah. Setelah balik ke Madinah, kemudian Rasul menaruh senjatanya. Pas naruh senjata, malaikat Jibril datang lalu berkata, Muhammad, apakah engkau sudah selesai perangmu? Padahal malaikat belum menyelesaikan perangnya. Sekarang pergi ke Bani Quraidah, karena mereka sudah berbuat sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika kalian di Ahzab sana, ketika di perang Ahzab, mereka malah mengancam anak dan istri kalian. Sekarang selesaikan urusan dengan mereka. Pergi ke Bani Quraidah. Maka Rasul ambil lagi kemudian senjatanya, mengumumkan pada para sahabat, sahabat-sahabat sekalian belum bisa istirahat. Pergi lagi sekarang ke Bani Quraidah. Lalu Rasul berpesan dalam bahasa Arab, la yusalliyannal asar illa fi Bani Quraidah. Dalam bahasa Indonesia, wahai sahabat, pergi ke Bani Quraidah dan jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas sampai di sini? Oke, anggap lagi nih, ibu-ibu pasukan perangnya Rasulullah. Rasulullah bilang, sekarang pergi ke Bani Quraidah dan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas? Bani Quraidah berpuluh-puluh kilo jauhnya. Para sahabat pergi pada saat zuhur, kemudian jalan sampai kemudian belum sampai Bani Quraidah, sudah asar. Jalan lagi setelah asar selesai, belum sampai juga, sudah mau maghrib. Jelas ya? Ini kondisinya, belum sholat, ada yang belum sholat zuhur, ada yang belum sholat asar, belum sampai ke Bani Quraidah, masih jauh jalannya, ternyata jalannya lumayan, udah mau menjelang maghrib. Kira-kira gimana? Sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Yang bilang sholat, yang bilang gak usah sholat, yang bilang sholat kenapa sholat? Waktunya udah mau habis. Gimana kalau kita nggak sholat? Nggak bisa dijamak antara asar sama maghrib. Yang bilang gak usah sholat alasannya apa? Alasannya apa? Rasul sudah pesan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Persis kayak anda para sahabat terbelah dua. Para sahabat ada yang bilang, bro, sholat yuk. Lu kok sholat sih? Sholat apa? Sholat asar bro. Kalau nggak sholat sekarang mau gimana lagi? Lu kok sholat asar? Iya ini sudah mau habis waktunya. Kita sholat yuk. Nggak usah. Tadi kata Rasul, nanti sholatnya di Bani Quraidah. Kata Rasul udah jelas, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang satu lagi bilang, enggak. Kata Allah di dalam Al-Quran, sholat itu karena alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi orang mukmin sudah ada waktu-waktunya yang jelas. Nggak boleh nabrak-nabrak waktunya.
adalah dua, satu sholat di tempat, satu lagi sampai Bani Quraidah baru sholat. Pas mereka nyampe di Bani Quraidah sudah lewat tengah malam, jelas. Jadi mereka sholat rapel, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, rapel jadi satu. Setelah mereka sholat, ada yang sholat waktu itu di tempat itu, ada yang sampai Bani Quraidah, semuanya lapor pada Rasulullah ketika sudah ada Rasulullah. Ya Rasul, lapor. Apa lapornya? Masa sholatnya dirapel ya Rasul? Sholat macam apa itu Rasul? Muslim kok sholatnya rapel? Emang Rasul pernah ngajarin sholat model begitu? Asar, maghrib, isya, rapel jadi satu? Enggak ada kayak gitu ya Rasul ya. Yang selalu lagi bilang, daripada mereka sudah dibilang sama Rasul jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, masih bantah. Ya Rasul, mereka tuh bantah kamu ya Rasul. Iya ya Rasul ya. Mereka semuanya sama-sama ngadu. Apa kata Rasul? Mau tahu? Rasul melihat mereka mendapatkan pengaduan dari dua orang itu, yang merasa benar sama-sama itu, yang satu merasa benar, yang satu merasa benar. Rasul tersenyum. Lalu Rasul berkata, la haraj. Asik tuh? Jawabannya singkat, la haraj. Enggak ada masalah, enggak ada keberatan. Kamu sholat kan? Sholat. Kamu juga sholat kan? Sholat. Sama dalilnya, sama-sama sholat. Enggak ada masalah. Yang salah siapa? Jelas ya? Nah kalau sekarang sudah bisa jawab. Contoh misalnya, sholat pas habis rukuk terus kemudian berdiri, sujud duluan kaki atau duluan tangan? Duluan lutut atau duluan tangan? Yang tangan angkat tangan, yang lutut angkat tangan. Yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Yang lutut ada dalilnya, yang tangan ada dalilnya, yang nggak ada dalil kepala duluan, jelas. Karena kalau kepala duluan bentrok, jelas ya. Nah ini maksudnya di dalam Islam itu kalau anda berbeda punya dalil nggak ada masalah. Sebagaimana para sahabat tadi, satu dalilnya inna sholata kana alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi orang mukmin ada waktu-waktu yang sudah jelas, maka dia salat waktu itu. Yang satu lagi bilang enggak, kata Rasul salatnya di Bani Quraidah saja, dia salat di Bani Quraidah, enggak ada masalah. Yang masalah yang enggak salat. Kalau seandainya ada yang begini, ada yang begini, itu sama-sama betul. Yang salah yang enggak salat. Celana di bawah mata kaki ada dalilnya, ada ulama yang memperbolehkannya. Di atas mata kaki ada dalilnya. Yang salah, oh sudah pintar ini sekarang, jelas ya. Ketika akidah sudah di atas segala-galanya, orang berdakwah pasti akan memperhatikan gua. Tapi kalau dia tidak bijak dan ada sesuatu di atas daripada akidah, mesti bikin masalah. Saya cerita satu lagi. Ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini pernah sholat di belakang Rasulullah. Dan setelah dia sholat di belakang Rasulullah, dia langsung lari balik ke kampungnya, kemudian mengimami lagi sholat orang-orang di kampungnya. Ya, setelah dia mengimami sholat orang-orang di kampungnya, kemudian orang-orang di kampungnya ini protes. Kenapa? Lama banget, sholatnya terlalu lama. Akhirnya mereka mufaraqah, mereka berpisah dari sholat, lapor pada Rasul. Itu Mu'adz bin Jabal sholatnya lama banget. Itu membuat kami jadi gak tenang. Itu membuat kami jadi merasa sulit atas Mu'adz bin Jabal. Lantas Rasulullah manggil Mu'adz bin Jabal, kemudian Rasul bilang begini, Mu'adz sini, kenapa ada yang mengadukan engkau? Engkau ngapain emang tadi? Mu'adz bilang, saya nggak ngapa-ngapain kok. Loh, tadi katanya itu kamu sholat panjang-panjang. Enggak kok, mereka itu orang munafik yang ngaduin saya. Ya, orang munafik yang ngaduin saya. Kenapa? Karena saya sholat biasa aja. Saya sholat seperti kamu kok ya Rasulullah. Rasul ketawa. Nah kenapa? Lah ya itu maksudnya, itu masalahnya. Karena kalau Rasul sholat di belakangnya para sahabat. Nah kalau di belakang para sahabat sudah terlatih keimanannya. Lah Mu'adz bin Jabal sholatnya di belakang orang-orang biasa. Tahu sholatnya Rasul? Suatu hari Ibnu Mas'ud itu kan ya, mau tahu, dan Abdurrahman bin Auf mau tahu bagaimana sholatnya Rasulullah. Lalu tanya pada Aisyah, Aisyah bagaimana sholat Rasulullah? Aisyah bilang, jangan tanya panjangnya kayak apa, jangan tanya bagusnya kayak apa sholatnya Rasulullah. Mereka penasaran, datang pas Rasul tahajud, sholat di belakangnya Rasul. Tahu apa yang dibaca ibu sekalian? Yang dibaca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Wah, para sahabat di belakangnya nyangka, paling setengah juga sudah selesai. Padahal setengahnya surat Al-Baqarah 1 juz setengah kan ya. Setengahnya juga paling sudah selesai. Ternyata lanjut sampai habis Al-Baqarah. Sampai habis Al-Baqarah. Mereka kira, ini kayaknya sudah rukuk nih. Ternyata enggak rukuk. Lanjut lagi Ali Imran. Setelah lanjut Ali Imran, kemudian mereka kira ini paling setengah jadi rukuk juga. Ternyata enggak rukuk. Selesai Ali Imran. Selesai rukuk, ini pasti rukuk nih. Enggak juga rukuk. Ternyata dilanjutin sama An-Nisa, baru setengah An-Nisa baru rukuk. Paham ibu sekalian? Artinya ada apa? Rasul sholatnya itu berjus-jus sekali sholat. Lah kalau para sahabat happy, kalau para sahabat santai. Lah ini diulangi sama orang yang paham.
Maka kemudian Rasul katakan perpendeklah sholat, jangan buat manusia lari. Nah kenapa? Kalau mau dakwah itu lihat-lihat orang dulu, jangan serta-merta kalau kita ditolak orang lain dikatakan munafik. Belum tentu, bisa jadi kita yang tidak bijak. Bisa dipahami ibu sekalian. Ada orang kemudian belum paham, kita sudah kasih yang lebih daripada yang mereka perlukan. Ya jadi masalah besar. Makanya dakwah bisa mempererat ukhuwah kalau dakwahnya adalah cinta. Kalau dakwahnya adalah cinta, antum mau mempermasalahkan apa? Orang sama-sama mendakwakan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mencintai Allah, kita juga ikut senang. Kalau ada orang mengenal Islam, juga ikut senang. Saya secara pribadi, kalau ada orang-orang muda yang muncul untuk berdakwah, saya senang sekali. Lah kenapa? Berarti tugas saya tambah ringan, tugas saya tambah sedikit gitu kan ya. Dibandingkan kalau tugas saya harus diemban sendirian. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Bisa dipahami Bapak sekalian? Nah, maka perbedaan-perbedaan di antara kita itu cuma perbedaan-perbedaan kecil saja, tidak perlu diperbesar. Kadang-kadang ada orang perbedaan kecil diperbesar. Pertanyaan sederhana, ibu-ibu kalau mau dakwah yang dicari apa? Kalau dakwah yang dicari apa? Kalau ibadah yang dicari apa? Pahala. Kalau ibadah yang dicari apa? Pahala. Pertanyaannya, kalau ibadah, kalau dakwah sudah pasti dapat pahala atau tidak? Sudah pasti dapat pahala? Belum tentu. Contoh, tadi sholat subuh, tadi subuh sholat sudah pasti dapat pahala, yakin? Yakin pasti dapat pahala? Bisa jadi wudunya salah, bisa jadi wudunya nggak sempurna, bisa jadi pas takbir masih kepikiran yang lain, gitu kan ya? Allahu Akbar, masa hari ini apa ya? Bisa jadi pahala-pahala itu bisa jadi nggak sempurna. Coba lihat baik-baik. Anda kerjakan ibadah, Anda kerjakan dakwah, belum pasti pahalanya sempurna. Tapi kalau Anda ribut sama saudara Anda mencaci maki saudara Anda buat saudara Anda sakit hati, itu sudah pasti dapat dosa, dan dosanya sempurna dicatat Allah. Bisa difahami ya, Ibu sekalian. Maka dakwah itu adalah dakwah yang baik. Dan ingat, ketika dakwah pasti akan ada banyak sekali halangan, pasti akan ada banyak sekali cercaan, pasti akan ada banyak sekali tantangan. Rasulullah saja yang lisannya nggak pernah salah, yang dibimbing wahyu oleh Allah, yang beliau demikian sempurna nasabnya, itu aja dapat masalah. Pernah datang ke satu kaum dilemparin batu. Lah Anda bukan Rasul, bukan sahabat, bukan dibimbing Allah, masa dakwahnya maunya mulus-mulus saja? Nah kalau mulus-mulus saja, hadiahnya bukan surga. Kalau mulus-mulus saja, hadiahnya itu loh, apa namanya, penanak nasi itu loh. Jadi lah hadiahnya apa? Kipas angin dan lain-lain. Tapi kalau orang berdakwah pasti punya dapat banyak masalah. Maka Allah berkata di dalam Al-Quran yang menjadi penutup daripada pembukaan kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan tanya jawab. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulul wal ladzina amanu ma'ahum mata nasrullah. Jadi Allah katakan, apakah kalian merasakan masuk surga sementara belum datang kepada kalian cobaan-cobaan seperti orang zaman dahulu? Mereka ditimpa oleh malapetaka, kengerian, dan goncangan-goncangan sampai mereka berkata, ya Allah, kapan pertolongan Allah akan datang? Dan ingat, yang terakhir banget Bapak Ibu sekalian, dakwah tidak akan sia-sia. Lah kenapa tidak akan sia-sia? Jangankan ibu-ibu yang mau kemudian untuk berdakwah, jangankan ibu-ibu yang mau menjalani jalan taat, anjing aja dapat kemuliaan kalau mau ikut dakwah. Gak percaya? Pernah baca suratul Kahfi? Ada cerita anjing di situ, yang kemudian dia menjulurkan tangannya. Jadi anjing berselonjor masuk Al-Quran. Coba bayangkan, anjing berselonjor masuk Al-Quran. Anda sudah selonjoran, sudah kemudian kayang salto, udah masuk Al-Quran. Lah kenapa dia bisa masuk Al-Quran, ibu-ibu sekalian? Tahu? Ketika saya baca itu, kemudian saya berpikir, kok bisa anjing yang menurut manusia kebanyakan adalah makhluk yang hina, kita menjulurkan lidah dan sebagainya, tapi masuk Al-Quran? Ternyata Allah pengen ngasih tahu, anjing saja yang hina, ketika dia menemani Ashabul Kahfi, dia menemani orang-orang yang mau taat pada Allah, padahal dia cuma anjing, diceritakan dalam Al-Quran. Penting banget gitu ya, anjing berselonjor. Bukan anjing yang penting, tapi dia menemani orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Apalagi ibu-ibu yang mau meluangkan waktu, meluangkan kemudian tenaga, mau datang kepada kajian-kajian, mempelajari Islam, menyebarkan pada orang lain, apalagi. Dan jangan anggap remeh ibu-ibu pada zaman sekarang. Lah kenapa? Bapak-bapak sudah tahu tentunya yang berbahaya di jalan itu ada dua. Satu, konvoi motor. Dua, ibu-ibu naik motor. Jelas ya? Yang lebih berbahaya daripada keduanya, ibu-ibu konvoi. Jelas ya? Lebih berbahaya lagi. Nah, yang saya kasih tahu adalah jangan remehkan ibu-ibu. Oh, tadi sudah terakhir. Ini materi terakhir banget lagi. Oke, saya mau kasih tahu. Ibu-ibu zaman sekarang sudah berubah.
Zaman sekarang sudah berubah. Zaman sekarang penguasanya bukan lagi bapak-bapak, tapi penguasanya adalah ibu-ibu. Nggak percaya? Lihat aja di kajian manapun, yang lebih banyak datang bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Zaman sekarang sudah berubah. Sekarang yang mengendalikan dunia adalah ibu-ibu. Nah, kenapa bisa begitu? Ada penelitiannya. Pada tahun 2007 ada seorang pakar marketing di Indonesia namanya Pak Yuswo Hadi. Itu nulis buku judulnya Marketing in Venus, marketing di dunia perempuan. 2011 ditulis lagi buku-buku yang sama tentang itu, bahwa wanita sekarang jadi penguasa dunia. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dunia berubah ke arah kewanita-wanitaan. Maksudnya seperti apa? Nih, gara-gara ada HP, smartphone ini, media sosial, akhirnya dunia jadi berubah ke arah ibu-ibu. Ternyata penelitian sekarang mengatakan ibu-ibu satu lebih berarti daripada bapak-bapak 10. Nah, kenapa? Ketika bapak-bapak melihat postingan satu, bagus cuma di like doang. Itu pun kalau beruntung di like, setelah di like selesai. Tapi kalau sana ibu-ibu lihat postingan bagus, di like, di komen, di tag teman-temannya, paham ibu sekalian? Nah, itu cara dakwah luar biasa sekali. Yang bapak-bapak nggak mau melakukan itu kebanyakan, karena ibu-ibu yang melakukan itu. Makanya sekarang kalau ibu-ibu nggak suka, habis pulang. Tapi kalau ibu-ibu suka, dibelain sampai habis-habisan. Lah bapak-bapak ketika ada sesuatu yang dia suka, dia nggak mau belain. Tapi kalau ibu-ibu mau belain, itu yang menyebabkan kenapa terjadi 411 sama 212. Paham ibu sekalian? Jadi jangan remehkan kekuatan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu jangan remehkan diri sendiri. Kalau lihat sesuatu yang baik di media sosial, like, kasih yang lain, tag kepada yang lain, sebarkan, karena itu bagian daripada dakwah dan itu penting, jangan diremehkan. 411 212 itu jadinya karena ibu-ibu. Serius, dan suksesnya gara-gara ibu-ibu, gitu kan ya? Dan ibu-ibu dari segala kalangan, dari yang paling kiri sampai yang paling kaya, gitu kan ya? Masya Allah, kan? Ada ibu-ibu bawa Alfa, gitu kan ya? Datang di pinggir jalan buka, makanan semua, ambil dong, ambil dan sebagainya. Ini ibu-ibu kemarin ya, kenapa bisa begitu? Nih, saya cerita dikit. Tahu kasus penistaan agama kemarin? Tahu? Itu penyebabnya siapa? Bukan, itu penyebabnya ibu-ibu juga. Saya nggak percaya. Jadi ceritanya. Jadi ceritanya begini. Itu terjadi karena gini ceritanya. Penista agama itu salah ngomong, gitu kan ya. Saya malas ngomong namanya, gitu ya. Ngomong ini jabatannya aja. Penista agama itu ngomong di depan publik. Jadi gini, di depan dia ketika di Pulau Seribu itu ada ibu-ibu kerudungan kayak begini. Ada ibu-ibu kerudungan. Tiba-tiba dia ingat ibu-ibu kerudungan ketika dulu di Belitung yang pernah ngomong sama dia begini. Saya ganti aja namanya. Bro, jadi gini, gua tuh mau milih lu. Tapi sebenarnya walaupun gue pengen, tapi agama gue nggak boleh. Lah kenapa? Karena ada Al-Maidah 51, gitu kan ya. Nah makanya gue nggak mau. Tapi padahal gue tuh mau, tapi gara-gara Al-Maidah gue nggak mau. Kenapa? Gue nggak mau dong jatah sama Tuhan gue. Nah dia ingat ibu-ibu itu, dia ngomong begitu. Maka jangan mau dibohongi sama Al-Maidah 51, bisa dipahami. Sampai sekarang saya cari ibu-ibu itu siapa, saya nggak ketemu gitu sekalian. Karena saya mau berterima kasih, gitu kan ya. Nah kenapa? Nah ini karena kekuatannya ibu-ibu. Nah makanya zaman sekarang dakwah ibu-ibu yang menentukan. Kenapa ibu-ibu yang menentukan? Karena ibu-ibu menentukan tersebarnya satu hal, dan ibu-ibu menentukan yang mana yang harus diboikot. Dan alhamdulillah bersyukurnya saya ibu-ibu zaman sekarang lebih terdidik dan hati-hati. Tapi efek buruknya adalah apa? Efek buruknya yang dikejar untuk dijadikan sebagai calon-calon pemurtadan, yang dijadikan sebagai calon-calon pengerusakan terhadap Islam, itu juga ibu-ibu. Paham maksudnya? Itu juga ibu-ibu. Maka pengurusan terhadap Islam itu dirusaknya ibu-ibu juga. Lah kenapa? Supaya mereka memutus generasi ke depan dan juga memutus kemudian kebangkitan Islam. Itu juga karena itu ibu-ibu. Coba lihat, pendukung penista agama paling banyak bapak-bapak atau ibu-ibu. Paham? Jadi tugas Anda berat, gitu kan ya. Selain kemudian membuat sebuah generasi yang lebih baik lagi, anak-anaknya dilatih dengan baik, juga mendidik diri sendiri supaya kemudian menentukan peradaban. Yang terakhir banget saya mau pesan, Nuh itu nabi, Ibrahim itu nabi. Tapi satu anaknya bandel, satu anaknya soleh, satu anaknya sudah diseru, ayo naik kapal bapak. Enggak pak, makasih, saya naik gunung aja, gunung tinggi kok, enggak akan kena air. Yang satu lagi dibilang, nak saya disuruh nyembelih kamu, silakan sembelih, saya sabar, semua anggota badan saya sabar, mau sembelih mana aja boleh. Pertanyaannya, itu Nuh nabi, itu Ibrahim juga nabi. Kenapa anaknya satu bandel, anaknya satunya baik? Ada yang tahu? Itu jawaban Allah di dalam Al-Quran. Jawaban Allah di dalam Al-Quran adalah mereka itu nabi, tapi istrinya bukan. Karena istrinya sangat menentukan siapa anaknya. Maka coba lihat, Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail itu tepat menirukan kata-kata ibunya. Ketika ibunya ditinggal oleh Ibrahim, ibunya bilang, kalau ini perintah Allah, laksanakan suamiku. Ketika anaknya dikatakan oleh bapaknya, Pak, nak saya mau sembelih kamu ya, ini adalah perintah Allah. Kalau ini perintah Allah Pak, laksanakan, semua badan saya sabar.
Jadi dipahami? Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan perempuan itu sebagai ladang bertanam, sedangkan laki-laki itu kayak petani. Saya orang pertanian, Bu, jadi saya bisa dipercaya dalam hal ini ya, insya Allah ya. Jadi saya orang pertanian, saya sarjana pertanian. Ibu-ibu kayak ladang tempat bertanam, laki-laki yang bawa benihnya. Benih sebagus apapun, sehebat apapun, kalau ditanamnya di pasir, tumbuh atau tidak? Tumbuh atau tidak? Tumbuh, kecambah doang terus matinya. Nah, tapi kalau seandainya tanahnya bagus, tanahnya benar, walaupun benihnya biasa-biasa aja, akan ditumbuhkan, dijaga dengan baik, kemudian berkembang dengan baik, kemudian berbuah dan memberi manfaat bagi semua orang. Dan ingat baik-baik ibu-ibu sekalian, banyak anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, termasuk Rasulullah itu muncul dari seorang ibu yang gak ada bapaknya. Tapi jarang anak-anak yang baik kalau seandainya dia cuma punya bapak tapi gak ada ibu yang baik. Gitu ya. Baik, ini yang perlu saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pengen tanya? Silakan kalau ada. Silakan. Nggak terasa ya, sudah 10.15 ya. Waktu kita sampai jam 11. Baik. Tadi ada surat dari utusannya Ustaz Fatur Karim, tapi yang sampai sini sudah dihandle sama ketua ini. Oke. Sampai sini aja. Baik. Dari Ustaz Fatur Karim. Baik. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali itu mendengarkan drama Ustaz. Mana yang nanya? Yaitu Oh ini baik. Baik, terima kasih. Silakan ini. kalau yang 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Ya. Masya Allah. Oh ya, saya dengan Riza, saya dari sini. Baik. Di situ saya sangat kagum sekali, maksudnya termasuk ke drama saya juga, yang mana Ustaz itu bisa menceritakan sejarah Islam walaupun Ustaz maksudnya sebagai mualaf. Ya. Nah ini juga terkait dengan pertanyaan saya. Ustaz kan sebagai penulis, saya juga senang riset masyarakat, mungkin sudah melakukan riset-riset terhadap Islam. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama Allah untuk pergi ke Al-Aqsa 2 bulan lalu sebelum puasa, dan sana saya berkunjung ke Masjid Hebron, di mana ada dipercayai ada dasar Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub dan Israil. Ya. Dan itu memang saya merasakan betapa tetapi penjagaan yang tidak seharusnya, dan di tempat itu semua bermusuh baik yang saya maupun yang dulu. Pertanyaan saya adalah di saat di sana baik di selama saya di Palestina, saya itu diceritakan tentang sejarah Siti Hajar Ya. di Ismail. Baik. Saya termasuk juga yang mungkin saya tahu kurang fokus juga. Di situ diceritakan bahwa sebetulnya istri Siti Hajar itu bukan seorang muda. Diceritakan bahwa sebetulnya Siti Hajar itu adalah putri seorang raja yang ayahnya itu dikudeta oleh penguasa yang akhirnya dia berkuasa. Nah itu yang mau saya itu jadi pertanyaan saya. Baik. Dengan kurangnya ilmu saya, maksudnya itu sangat-sangat penting karena itu mungkin anak-anak film atau umumnya itu kok bisa terdistorsi sejarah menjadi seorang muda gitu. Nah itu yang mungkin mau share ilmunya mengenai itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Fadhol. Ya. Monggo silakan panitia yang menunjuk. Tentang Sarah ya. Tentang Hajar ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan. Dengan satu soal yang saya tambahkan, apakah Ustaz berpikir kenapa Allah itu nggak adil? Oke. Ada orang yang Islamnya itu berbentuk dia Islam dari awal, dan dia seperti memiliki diri tersendiri. Memiliki apa? Bonus tersendiri. Apa? Bonus. Bonus. Ya. Oke. Padahal Allah itu tidak mungkin tidak beradil. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Ustaz
yang seharusnya itu tidak dipilih. Oke. Siapa manusia itu harus bersyahadat. Apakah ketika dia berstatus anak muslim dia tidak bersyahadat? Kalau dia statusnya anaknya muslim, orang tuanya muslim, oh dia nggak perlu syahadat. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Oke, mau saya jawab atau mau ditampung lagi? Oke, baik. Jadi gini Bapak sekalian, ini ada dua pertanyaan sangat menarik. Yang pertama tentang sejarah, tentang Hajar. Hajar yang kemudian statusnya seperti apa? Sejauh yang saya pahami Ibu, jadi kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah itu pernah disampaikan di dalam Al-Quran tentang ada raja yang yang punya penyakitnya aneh. Penyakitnya adalah tertarik sama istri orang lain. Jadi ya, pernah dengar kan ya? Jadi ada seorang raja yang dia itu punya penyakit, senengnya sama istri orang lain. Jadi kalau sama yang perawan dia nggak seneng, senengnya sama istri orang lain. Nggak tahu kenapa. Lah mungkin karena sudah teruji dan terbukti ya. Nah jadi dia seneng sama istri orang lain. Nah maka ketika ketemu dengan Sarah, sama dia juga mau mengganggu, gitu kan ya. Nah diceritakan dalam Al-Quran itu kemudian mau mengganggu. Terus kemudian karena Ibrahim itu kemudian punya Sarah dan Sarah ini juga solehahnya minta ampun, maka sebelum kemudian disentuh didoain sama Sarah, benar tangannya nggak bisa bergerak. Tangannya nggak bisa bergerak, kemudian diminta doain lagi dong supaya saya ini tangan saya bisa bergerak. Nanti saya nggak akan ganggu kamu deh. Sudah didoain lagi, lalu kemudian mau gangguin lagi, tangannya nggak bisa bergerak lagi. Sampai 3 kali, kemudian setelah selesai, lantas kemudian raja itu bilang ini Sarah ini pasti punya sihir, sihirnya kuat sekali. Maka dibebaskan, lalu kemudian dikasih hadiah. Hajar itu. Nah berarti Hajar itu Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri mengatakan bahwa dia bukan budak. Tapi statusnya yang jelas ini seperti apa? Wallahualam bishawab. Apakah dia kemudian anaknya siapa dan sebagainya? Wallahualam bishawab. Yang jelas beliau mengatakan bahwa ini bukan budak. Nah, hikmah bagi kita adalah apa? Hikmah bagi kita adalah kalau seandainya Allah tidak menjelaskan sesuatu di dalam Al-Quran tentang perkara detail-detailnya, berarti itu adalah sebuah pelajaran bagi kita untuk diambil ceritanya saja. Karena bisa jadi ceritanya akan berulang lagi. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu adalah tentang soalan Hajar. Jadi itu berarti yang kita ambil cuma sebatas itu saja yang pentingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pembahasannya tentang masalah takdir. Nah, kalau tentang masalah ini, berarti saya harus bilang ibu-ibu nggak boleh pulang sebelum saya menjelaskan ini secara total. Sepakat? Karena kalau nanti pulang pas tengah-tengah saya jelasin, nanti kalau ada yang sesuatu yang salah, nanti saya bisa dapat masalah. Ya, oke, jadi gini ceritanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tadi ada pertanyaan dari ibunya, dan ini penting sekali. Jadi jangan pernah takut menanyakan sesuatu tentang akidah. Karena kalau akidah itu tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan. Kalau punya pertanyaan harus ditanyakan. Karena kalau nggak ditanyakan, akidahnya nggak akan sempurna. Kesalahan orang-orang liberal adalah dia urusan akidah ikut-ikutan, dalam urusan syariat banyak tanya. Orang muslim harusnya kebalik, dalam urusan akidah dia boleh banyak tanya sampai dia yakin, tapi dalam urusan syariat jangan banyak tanya. Sami'na wa ta'na, lakukan saja, karena urusan akidahnya sudah beres. Tapi kalau orang-orang liberal zaman sekarang, syariat banyak tanya, akidah taklid. Gitu kan ya. Contoh misalnya orang liberal, kenapa harus kerudungan? Kenapa harus sholat? Kenapa harus 2 rakaat? Kenapa harus 4 rakaat? Itu nggak usah ditanyain. Nah itu orang liberal begitu ibu. Kalau akidahnya sudah beres, nggak akan banyak tanya. Tapi kalau akidahnya belum beres, baru banyak. Akidahnya belum beres, boleh banyak tanya dalam bidang akidah. Dan ini pertanyaannya. Kayaknya Allah itu terkesan tidak adil gitu ya. Karena misalnya ada orang yang lahir dari muslim, ada orang yang lahir dari bukan muslim. Nah, tidak adilnya di mana? Mungkin begini kalau saya lihat ibunya, mungkin kalau orang yang dari lahir belum bukan muslim itu kesempatan untuk dapat Islamnya lebih sedikit daripada orang yang kemudian lahir seorang muslim. Betul nggak kira-kira begitu ibu ya? Maksudnya begitu ya maksudnya. Nah, dan ketika ada orang muslim, ketika dia kemudian lahir dari seorang muslim, seolah-olah dia tidak usah lagi bersyahadat. Dia sudah diakui muslim. Tapi kalau seorang non muslim, dia harus bersyahadat lagi baru dia jadi muslim. Ini kayaknya tidak sama perlakuannya. Jadi gini Bapak sekalian. Itu ide ceritanya dede-dede yang kemarin itu. Kenapa? Cuma ada dede-dede yang kemarin itu yang katanya tulisannya bagus. Agama warisan. Ya. Oke, jadi agama itu adalah warisan. Ketika orang tuanya muslim, kita jadi muslim. Kalau orang tuanya Kristen, kita jadi Kristen. Lantas kita ngapain bantuin agama kita? Oh, cuma warisan kok. Nah, ini salah besar. Jadi gini ceritanya sekalian. Ternyata tidak ada jaminan sama sekali bagi anak orang yang muslim untuk jadi seorang muslim. Itu pertama. Yang kedua, anaknya orang muslim tetap juga harus syahadat.
Kapan syahadatnya? Ya pas sholat itu kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beda ya gimana? Gimana? Ya? Oh, bukan bagian daripada rukun Islam. Oh, ini maksud rukun Islam. Baik. Pertanyaannya rukun Islamnya. Kalau syahadat yang bukan sholat bukan termasuk daripada rukun Islam. Dalam satu hadis termasuk sih sebenarnya. Tapi nanti kita akan bahas maksudnya dengan syahadat yang bersifat formalitas ya. Karena kata Rasulullah, perbarui keimanan kalian setiap kali sholat dengan cara itu tadi, dengan cara bersyahadat ketika tahiyat. Ada pun yang dimaksudkan kemudian dengan syahadat ketika sholat. Pertanyaan saya balik sekarang. Pertanyaan saya balik, apakah seorang non muslim perlu syahadat di depan orang agar dia diakui sebagai seorang muslim? Perlu atau tidak? Oke, pertanyaan jawabannya begini. Kenal Raja Najas? Kayaknya Raja Najas itu bukan muslim. Ketika didatangi oleh orang-orang muslim, dia lindungi selama beberapa tahun. Kemudian datang lagi orang-orang kafir Quraisy pengen mengembalikan orang-orang yang dalam perlindungan ini untuk kemudian kembali kepada orang Quraisy. Kemudian Raja Najas menolak. Ketika itu dia dapat hidayah daripada Allah. Ketika dia dapat hidayah daripada Allah, dia menyembunyikan menyembunyikan keislamannya itu pada semua orang. Suatu saat Raja Najas meninggal. Rasul dapat wahyu bahwa Raja Najas meninggal. Kemudian Rasul bilang pada para sahabat, yuk kita sholat goib. Dari sini disyariatkannya sholat goib. Sholat goib adalah sholat yang tidak di tempatnya, padahal yang meninggal di Ethiopia, di Habasyah, yang sholat di Madinah. Marilah kita sholat. Lah kenapa? Karena Raja Najas sudah meninggal. Berarti kira-kira kalau disolati oleh Rasul dia muslim atau bukan? Muslim. Padahal dia pernah syahadat di tempat orang? Tidak. Berarti tidak perlu juga sih sebenarnya syahadat di tempat orang. Ketika kita bersyahadat sendiri itu sudah sah menjadi seorang muslim. Adapun ketika ada prosesi syahadat di depan umum itu cuma pemudahan saja. Nah, hanya saja gini misalnya contoh, kalau ada yang mengatakan seolah-olah ini tidak ada karena seolah-olah ini ada yang ditakdirkan jadi iman, ada yang ditakdirkan kufur gitu ya. Kira-kira atau pertanyaan gimana tadi? Kalau soal syahadat sudah dijawab kan ya? Gimana silahkan monggo. Enggak apa-apa. Gimana pertanyaan? Ada diulang lagi? Oh tadi sudah dijawab. Pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan saya sendiri. Yang mana? Yang takdir tadi. Gimana? Oh boleh. Silahkan coba disampaikan. Maksudnya yang seperti apa? Gimana? Apakah saya berpikir seperti itu? Insya Allah. Non muslim? Gimana? Kita mau masuk. Oke. Seperti ada diskriminasi antara manusia dengan lainnya. Oh. Oke baik. Kalau kita mau masuk Islam kita harus bersyahadat. Sedangkan itu seperti diskriminasi bagi non muslim. Gimana maksudnya? Saya kurang nangkep. Apakah Allah berpikir bahwa syahadat umat muslim itu adalah bentuk diskriminasi manusia oleh Allah ketika kewajiban bersyahadat itu tidak diwajibkan oleh orang anak-anak yang orang muslim? Oh baik, prosesi syahadat gitu ya maksudnya ya, bukan syahadat secara umum ya. Apakah itu ada diskriminasi atau tidak? Jawabannya ya tidak. Lah kenapa tidak dikatakan diskriminasi? Diskriminasi gini, diskriminasi itu adalah membeda-bedakan orang berdasarkan sesuatu yang itu bukan agama. Nah tapi ini kan adalah pembedanya berdasarkan agama. Orang yang belum muslim sama orang sudah muslim batasnya adalah syahadat. Ketika seseorang itu kemudian anaknya jadi seorang muslim, Rasul katakan sebenarnya anak ini tidak punya apa-apa. Yang menjadikan orang tuanya Majusi, Yahudi, Nasrani atau Muslim adalah siapa? Orang tuanya. Dengan cara apa? Pengajarannya. Nak, sebut nama Allah nak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia jadi seorang muslim ketika dia balik, ketika dia sudah mengucapkan itu. Tapi ketika anak seorang muslim, dia belum balik, maka dia sebenarnya tidak ada agama di situ. Ketika dia sudah balik, baru dia dibebankan dengan agama. Bisa difahami sampai di sini ya. Contoh misalnya gini, anak saya masih umur 4 tahun, dia nggak sholat, dosa nggak? Dia nggak mengakui Allah, dosa nggak?
Tapi saya masih ajarin nggak? Saya ajarin. Ketika dia sudah balik, dia sudah terbiasa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia muslim. Nah, adapun ketika seorang non muslim, ketika dia kemudian diprosesi, itu cuma sekedar formalitas saja. Kalaupun dia ngomong secara dalam hati ataupun dia ngomong kemudian sendirian, dia juga tetap jadi seorang muslim. Nah, jadi kira-kira gitu. Makanya kemarin ada orang datang pada saya mau masuk Islam. Ustaz, saya mau masuk Islam. Oh iya, saya tanya, Al-Fatihah sudah bisa? Sudah, Ustaz. Oh gitu ya. Salat sudah bisa? Sudah, Ustaz. Loh, terus syahadat juga sudah bisa? Sudah. Nah, itu berarti sudah masuk Islam. Nah, nggak perlu lagi disyahadatkan. Nah, tapi ya prosesi formalitasnya supaya kemudian dia makin yakin, kemudian syahadat di depan umum. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi insya Allah tidak ada diskriminasi. Toh dulu yang muslim cuma satu, Rasulullah Muhammad, yang lain bukan muslim semua. Nah, berarti Umar juga melalui hal yang sama, Abu Bakar melalui hal yang sama, dan seterusnya. Jadi kira-kira gitu. Gitu ya. Monggo, nanti kalau ada yang lain boleh tanya lagi. Oke, silakan. Ada yang lain? Betul? Silakan. Oh, laki-laki boleh Pak, silakan. Ini bapaknya mau nanya, silakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya lahir dari Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya berkah. Tapi gantengan saya Pak. Silakan. Ya, Ustaz itu melalui proses yang lebih baik dari saya. Alhamdulillah, insyaallah. Muslim, dan kita bangsa tadi lah, banyak pemahaman Indonesia, mau belajar, dan apapun tidak mau mengerti jika pemahaman filsafat Islam seperti apa, dan tidak mencoba untuk mendalami dengan passion, Semangat. gitu ya. Tapi saya itulah hal yang saya tangkap dari adalah ada korelasi antara dakwah dengan ukhuwah Islam. Itu tidak sekali bahwa Islam tidak pas segala-galanya. Saya sangat betul dengan melakukan ngomong seperti itu. Tapi fakta, kita berkata fakta, aksa persoalan-persoalan di luar sana terlihat bahwa fenomena yang sangat tidak ada ukhuwah Islam. Bangsa Arab saling berperang, Saudi Arabia saling menghujat, negeri lainnya itu luar biasa. Ini dari mana kekuasaannya? Yang mana yang salah? Kenapa? Apa salah ustaz-ustaznya, kiai-kiainya yang menjelaskan itu dengan benar? Apa raja-rajanya wahab, cinta dunia takut mati? Dan ternyata bahwa fenomena ini kan dunia lebih dari Islamnya kan, lebih dari kenikmatan. Kalau Ustaz bilang kenikmatan di akhirat itu kan intangible, kita nggak lihat, hanya bisa dirasakan. Lihat di fenomena di Indonesia, berapa memberikan contoh-contoh kiai tidak memberikan contoh-contoh yang kuasa ya. Mereka dokter, pintar-pintar, ya. Pemerintah mengeluarkan hal yang kita patut. Pemimpin kita atau kuasa tidak ada Islam dan segala-galanya. Saya katakan, kiai-kiai besar itulah kebenaran. Nah, kita boleh dari ibu-ibu ya, tapi secara nasional jauh dari kuasanya, jauh dari Islam. Dan kalau anak-anak saya juga kurang pendidikan Islam, saya yang paling salah. Saya tidak bisa belajar Islam. Dan kalau tingkat nasional kita lihat yang berbeda, tidak kuasanya. Kalau itu terjadi di suatu Islamnya, Islam dan segala-galanya, ya ini kan masih damai. Terima kasih. Tolong Ustaz sampaikan, apakah fenomena yang apakah forecast saya ini yang bilang memang kita berhati-hati Ustaz, orang tua juga salah. Ustaz, nggak banyak Ustaz ini juga banyak terkontaminasi dengan hal dunia. Kita lihat, kita nggak usah ngomong lah. Apa ini? Ya. Jadi kita usah perlu. Ya. Masih jauh ya? Ya. Masih jauh. Gimana ini? Ini persoalan yang sangat mendasar. Baik. Kalau udah banyak ibu-ibu. Enggak apa-apa. Next time kita. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa Pak? Saya Pak Freddy. Pak Freddy. Oh, Siap. Freddy siapa?
Karena kalau Freddy Shaw nama kakak saya. Baik, itu persis yang ditanya oleh bapak saya pas saya bilang sama bapak saya, Pi, Khalid mau masuk Islam. Persis begitu, persis banget. Jadi orang Cina itu punya satu peribahasa bahwa ada sesuatu itu yang bagus secara dilihat, tapi nggak bagus ketika diambil. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, bapak saya bilang Islam tuh begitu. Jadi bapak saya bilang Islam tuh benar nih, Islam tuh hebat nih, Islam tuh teorinya bagus nih, tapi penerapannya nggak ada sama sekali, itu cuma teori belaka. Jadi bapak saya begitu. Jadi bapak saya tuh melihat Islam itu, dia tidak pernah menyalahkan Islamnya, tapi kok nggak ada teori itu kemudian diterapkan dalam kehidupan. Nah, lalu saya bilang sama bapak saya begini, Pi, Islam itu satu sisi, Muslim itu sisi yang lain. Sekarang kalau mau lihat Islam, jangan dari Muslimnya. Karena kalau kita lihat Muslimnya, saya juga nggak masuk Islam. Jadi dipahami sekalian. Dulu ketika saya lahir di Palembang, sampai besar di Palembang sampai SMA, baru masuk Islam tahun 2002 ketika di IPB. Lah kenapa alasannya? Karena di Palembang saya nggak melihat Islam pada Muslim. Yang saya lihat Muslim tuh kasar, kotor, seenaknya sendiri gitu kan ya. Saya lewat di jalan tiba-tiba, woi Cino, tiba-tiba saya dipukulin. Ini terjadi pada ini faktanya, betul Pak, seperti itu faktanya. Ulama-ulamanya berselisih, kebanyakan kemudian ya dunia dan kira-kira dipisahkan dari situ, semua diukur daripada dunia dan sebagainya. Nah ini nggak bisa kita pisahkan, ini adalah faktanya. Lalu saya bilang sama bapak saya, Pi, itu Muslim bukan Islam, Islamnya beda. Nah sekarang kita lihat hal yang sama, kok bisa Arab Saudi, gitu ya, yang tadi katanya adalah negeri yang katanya kemudian paling ngerti tentang Islam, di situ ada Haramain, kok bisa memboikot saudaranya di Qatar? Kok bisa sama-sama negeri Muslim, yang satu kan boikot negeri yang lain karena di situ dituduh ada teroris, dan yang dituduh teroris siapa? Hamas, kan ya, Ikhwanul Muslimin, gitu kan ya, yang sama-sama mereka Muslimnya. Lah kenapa bisa begitu? Nah, tepat seperti yang Bapak katakan tadi, berarti mereka bukan menjadikan Islam sebagai ikatannya, sebagai cara berpikirnya. Tapi pertanyaannya kita balik sekarang, pernah nggak kaum Muslimin disatukan oleh Islam dan bertindak berdasarkan Islam? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Pernah. Kapan terjadi itu? Ketika Rasulullah hidup, maka Rasulullah mengatur segala-galanya berdasarkan Islam, mempersaudarakan saudara-saudaranya sehingga orang berbeda etnis bisa bersatu gara-gara Islam. Cerita yang paling terkenal siapa? Ketika Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu baru hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak ada duit sama sekali, karena di Mekah dia disuruh milih mau Muhammad atau mau hartamu. Kalau kamu mau hartamu, maka kamu tinggal di Mekah. Tapi kalau kamu mau Muhammad, tinggalkan hartamu, pergi ke Madinah. Ternyata Abdurrahman milih Muhammad, dan bahkan istrinya nggak mau sama dia. Bisa kebayang nggak? Seorang laki-laki hijrah, istrinya nggak mau sama dia karena istrinya maunya sama hartanya. Maunya sama hartanya, dia pergi cuma pakai kuda dan kemudian baju yang menempel di badan. Sampai di Madinah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi karena Allah, cintakan Allah. Sa'ad bin Rabi itu orang paling kaya di Madinah. Maka dia bilang pada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, itu kekayaanmu sudah terdengar sampai telingaku, tapi Masya Allah sekarang kamu tuh miskin luar biasa, nggak ada harta sama sekali. Gara-gara Allah, aku tuh pengen membahagiakanmu karena kamu sudah dipersaudarakan dengan aku. Gimana caranya? Nih lihat bro, itu toko saya semua tuh, ujung sampai ujung toko saya semua. Pilih yang mana yang kamu suka, kita bagi dua boleh. Oh enggak hanya itu, saya punya istri 2. Serius, itu kata Sa'ad bin Rabi, saya punya istri 2. Kalau kamu mau yang mana pilih, nanti saya ceraikan, langsung saya nikahkan sama kamu. Lalu kenapa? Supaya kita jadi lebih daripada saudara. Ibu-ibu langsung protes, enak aja, emang kita barang. Oh tenang, ibu-ibu, saya belum cerita selesai kan ya. Jadi gini ceritanya, orang kaya kalau ketemu orang kaya, itu sama-sama tahu cara mikirnya. Ya, orang kaya itu mentalnya sama orang kaya sama-sama tahu mentalnya. Contoh, orang kaya mentalnya nggak mau dikasih, maunya ngasih. Orang kaya nggak mau direpotin, orang kaya maunya direpotin, nggak mau ngerepotin. Maka ketika Sa'ad bin Rabi ngasih tawaran pada Abdurrahman, dia sudah tahu bakal ditolak, makanya ditawarin. Lalu kalau dia ketemu sama Anda, dijamin nggak akan ditawarin, kenapa? Pasti mau Anda. Nah, maka ketika ditawarin, apa kata Abdurrahman bin Auf? La hajata li fi dzalik. Aku tidak perlu semua itu. Tunjukkan kepada saya di mana pasar, saya akan berdagang di situ. Nah ini ada persaudaraan di dalam Islam, walaupun beda etnis, nggak pernah ketemu, ada persaudaraan. Begitu juga dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Orang-orang dari berlainan negeri berkumpul jadi satu hanya karena akidah yang sama. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan miniaturnya kita bisa lihat di mana? Miniaturnya kita bisa lihat ketika di Haramain.
ketika di Masjid Nabawi, ketika di depan Ka'bah. Nah itu miniaturnya, asal sama-sama muslim, sama-sama saudara. Dan miniaturnya di Indonesia 212/411 kemarin. Insya Allah itu karena Allah. Nah itu baru kejadian, itulah kemudian persaudaraan muslim. Pertanyaannya, gimana cara supaya bisa jadi kayak begitu lagi? Ya berarti akidah harus di atas segala-galanya. Betul Pak, inilah kegagalan kami. Nah karena itulah ini menjadi sebuah pecutan bagi kami, ustadz-ustadz, kiai-kiai, para ulama, untuk menyampaikan bahwa ada yang lebih utama daripada kelompok, ada yang lebih utama daripada harta dunia, ada yang lebih utama daripada madhab, ada yang lebih utama daripada apapun, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dulu pernah terjadi, sekarang insya Allah lagi mau terjadi. Bisa dipahami? Oke, nggak percaya ibu sekalian? Coba lihat zaman sekarang, ibu-ibu dan bapak-bapak kira kenapa ulama dikriminalisasi? Kenapa ulama dikriminalisasi? Tahu? Belum tahu? Berbahaya bagi siapa? Oke, seandainya kalau ulama-ulama dan umat tetap bersatu kayak kemarin, yang paling dirugikan kira-kira siapa? Oke, gak usah sebut. Ya, jelas ya. Yang paling dirugikan siapa? Kita semua sudah tahu. Nah, kalau ini terjadi terus, maka sentimen agama umat akan minta diterapkannya syariat Islam. Dan kalau itu terjadi, maka itu adalah kabar buruk bagi orang-orang yang gak suka dengan Islam. Maka caranya gimana? Ulama-ulama dikriminalisasi walaupun gak ada salah, supaya umat menjauhi mereka. Bisa difahami? Nah ini sekarang saatnya insya Allah. Ini sekarang saatnya untuk persatuan. Karena memang sudah ada benih-benihnya. Dulu pas saya masuk Islam, Masya Allah Pak, di IPB itu sama-sama pengemban dakwah, beda organisasi, saking semangatnya nyari kader, itu baru turun dari pendaftaran ditarik, ikut saya. Bukan untuk ikut apa-apa, ditawarin di sini makanannya lebih enak, ngaji di saya saja. Ini ngaji di saya saja, ujungnya ditarik-tarik dulu. Takut nggak ngaji ya, jadi kayak gitu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang Masya Allah, beda haroka, beda kelompok, beda partai, asal sama-sama. Sekarang mudah banget duduk satu meja, makan bareng-bareng. Lihat ulama-ulama sekarang sudah pada bersatu. Nah itulah kemudian tanda-tanda yang baik insya Allah. Jadi jangan hilang harapan Pak. Insya Allah Allah kata di dalam Al-Quran, menyatukan hati-hati itu urusan Allah. Dan itu akan terjadi kalau kita sudah mengesahkan Allah secara benar. Ya tadi yang sudah katakan warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Alhamdulillah, selalu ada hikmah dari semua peristiwa. Semakin kemudian ada kezaliman, semakin orang-orang Islam akan muncul dan menyatakan diri sebagai orang muslim insyaallah. Ada yang lain? Fadhil silakan. Ada? Oh, masih ada waktu 20 menit lagi, silakan. 2 pertanyaan boleh? Boleh, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang muslim yang berkata uang kan uang seperti kan persaudaraan sama muslim ya. Kita kata bersaudara kok sama namanya. Kenapa nggak sama yang lain? Oke. Menjelaskan bahwa Islam itu betul sekali. Dan yang namanya rahmatan di alam itu nggak benar. Baik. Terus yang kedua, saya ingin bertanya mengenai pengalaman kita sebagai seorang pemalas di tengah keluarga yang banyak muslimnya. Baik. Ini kebalikannya Ustaz. Ada keluarga yang dia setelah balik ikut aliran yang sesat. Oke. Ya. Karena memang nggak sholat dan sebagainya. Oh iya, Masya Allah. Gimana sih cara kita itu mendekatinya? Karena kalau dibalikin mudah, tapi kalau didasari menjauh. Baik, terima kasih. Jadi gini, saya mau jelaskan satu hal. Ini namanya logical fallacy. Logical fallacy sering digunakan oleh media untuk mengarahkan sesuatu. Namanya framing. Contoh begini ya. Nih, saya yakin ibu-ibu pasti kena framing. Saya mau nanya gini, ibu-ibu coba pilih. Bukan ibu-ibu ya, satu aja. Kalau ibu-ibu nanti nanya susah. Mbak, suka es krim strawberry atau es krim coklat? Perhatiin jawabannya. Es krim strawberry atau es krim coklat? Coklat. Berarti Mbak benci es krim strawberry ya? Parah banget Mbak kalau Mbak benci es krim strawberry Mbak. Itu petani-petani susah-susah nanam loh Mbak. Padahal dia nggak jawab itu. Serius banget ya? Saya cuma nanya, Mbak suka mana es krim strawberry atau es krim coklat? Dia jawab saya suka es krim coklat, tapi yang saya framing adalah Mbak benci es krim strawberry. Padahal dia nggak pernah ngomong begitu. Jadi bagaimana maksud saya? Sama kayak seorang muslim, Anda bangga dengan Islam, Anda mengatakan bahwa ukhuwah Islam adalah ukhuwah sesama saudara muslim, bukan berarti Anda membenci orang lain. Bukan berarti selain Islam harus Anda bunuh, Anda matiin. Bukan begitu ceritanya. Tapi zaman sekarang seolah-olah begitu. Betul atau betul?
umat muslim itu intoleran. Lah kenapa intoleran? Karena dia cuma boleh milih yang muslim. Loh, memang itu agama kita kok. Tapi bukan berarti kita tidak peduli pada mereka, tidak hormat pada mereka. Bisa dipahami ya? Hati-hati dengan framing tadi. Sudah saya contohin ya, hati-hati. Zaman sekarang framing-framing begini banyak sekali. Jadi namanya logical fallacy. Kita nggak ngomong apa-apa kok kita dituduh gitu kan ya. Jadi gini ceritanya. Kalau orang dia memahami agama Islam adalah satu-satunya agama yang dia menghormati manusia luar biasa. Di dalam Al-Quran ada kata-kata, kalau seandainya kita membunuh satu manusia, satu nyawa tanpa hak, maka seolah-olah seperti membunuh seluruh manusia. Kalau kita menyelamatkan nyawa manusia satu saja kata Allah, maka seperti menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Maka di dalam Islam ada seruan-seruan Allah yang berbeda-beda. Ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhal mu'minun, ada ya ayyuhan nas, gitu kan ya. Ada wahai orang-orang yang beriman, ada wahai orang-orang muslim, ada wahai manusia semuanya. Nah, kenapa? Karena seruan Islam juga bagi seluruh manusia. Contohnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an huda linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Maka siapapun manusia bisa mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Maka kalau seseorang sudah berislam, maka dia akan lebih mudah menghormati manusia. Contoh, coba kita lihat, di mana letak Islam membenci manusia? Gak ada. Ada Ustaz, Islam menyuruh membenci orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Siapa bilang? Gak ada. Contoh misalnya, itu ada di dalam Al-Quran, Yahudi suruh bunuh. Oke, coba lihat. Seandainya Allah menyuruh membenci orang Yahudi, mungkin nggak Rasulullah punya istri orang Yahudi? Mungkin nggak Rasulullah punya istri orang Yahudi? Rasul punya istri orang Yahudi nggak? Punya. Namanya siapa? Siapa namanya? Maria Kiptia. Salah. Maria Kiptia itu orang Koptik, bukan orang Yahudi. Siapa istri Rasul orang Yahudi? Namanya Sofia namanya. Nah, itu saya jadiin sebagai nama anak-anak saya yang perempuan. Anak saya perempuan nomor 1 namanya Alila Sofia, yang terakhir Ayah Sofia. Kalau dia di Sunda Ayah Wae. Jadi Sofia itu adalah istri Rasul dari kalangan Yahudi. Rasul nikah sama orang Yahudi. Saya dipahami. Berarti apakah Rasul membenci orang Yahudi? Enggak. Dan ketika nikah ada cekcoknya. Nah, ini hadisnya memang hadis yang tidak sahih ya, tapi ini bisa diceritakan. Jadi gini ceritanya. Ketika Sofia itu kemudian jadi istri Rasulullah, ada banyak yang cemburu. Yang cemburu siapa kira-kira? Aisyah, karena masih muda, gitu kan ya, cantik, gitu kan ya, wajar cemburu. Lah Anda itu sudah tua, nggak cantik, cemburu lagi, gitu kan? Cantik, gitu kan ya, masih muda, cemburu. Cemburunya gimana? Cemburunya bawa koalisi. Koalisi siapa? Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Nah, bagaimana cemburunya? Ketika Sofia lewat, dibilang ini, oh Yahudi. Jadi gitu. Oh Yahudi. Lah ini yang kena bully, ngadu pada Rasul, manja. Ya Rasulullah, aku dibully, ya Rasulullah, aku dibully dibilangin Yahudi. Apa kata Rasul? Mereka itu cuma iri saja. Nah, kenapa? Karena bapakmu nabi, pamanmu nabi, dan suamimu juga nabi. Paham? Mereka nggak punya itu, cuma kamu yang punya. Bapakmu Musa, pamanmu Harun, dan suamimu Muhammad, nabi semua. Mereka nggak punya. Maka Sofia tertawa lagi. Paham? Yang diminta dibenci di dalam Islam bukan orang, bukan person, tapi yang diminta dibenci adalah kelakuan. Apa yang dibenci? Kelakuan Yahudi. Nah, itu benci. Apa kelakuannya? 2, serakah, pengecut. Lalu apa serakah? Apa aja mau. Dalam Al-Quran diceritakan Yahudi itu kayak monyet. Pernah lihat monyet? Belum. Oh, nanti ke kebun binatang coba tes ya. Monyet lemparin pakai pisang, ditangkap nggak? Tangkap pakai tangan kanan. Lempar lagi bawa pisang lagi satu lagi, tangkap lagi pakai tangan kiri. Lempar lagi pisang lagi, ditangkap pakai kaki. Tangkap lagi pisang lagi, tangkap pakai kaki satu lagi. Sampai semuanya pegang pisang. Serakah dia, padahal dia mungkin nggak perlu semuanya. Dia ambil semuanya, kemudian kalau ada yang mau ambil, dia nggak boleh. Serakah. Kalau sudah selesai, dia kemudian taruh, diambil tempat orang, diacak-acak. Persis nggak kelakuannya zaman sekarang? Pasti nggak Yahudi pada zaman dulu itu? Itu kelakuannya kita benci. Apa kelakuannya? Sudah diajak benar untuk baik, diajak diselamatkan. Di depan laut bilang sama Musa, ngece. Musa katanya mau menyelamatkan. Ini lihat di depan laut tidak akan tentara. Kacau kita sekarang. Betul? Padahal sudah diselamatkan. Dikasih manna, wasalwa, dikasih makan 12. Tapi masih minta lagi. Musa, kami mau bawang putih, bawang merah, adas, sayur-sayuran. Nggak bersyukur banget. Bisa dibayar sekalian. Kalau sudah dikasih manna, wasalwa, serakah, pengecut. Ayo sekarang masuk ke dalam tanah ini. Kami nggak mau. Kamu aja perang sama Tuhanmu. Kami duduk aja di sini. Itu sifat Yahudi. Nah, itu yang kita benci. Bukan orangnya, sifatnya, kelakuannya. Bisa dipahami bisa sekalian. Mencuri itu sifatnya, kelakuannya. Itu yang kita benci. Pencurinya bisa taubat. Khalid bin Walid tahu? Gara-gara beliau
Hamzah pamannya Rasulullah wafat. Gara-gara beliau itu Rasul kehilangan banyak sahabat, 70 lebih sahabat. Tapi ketika dia masuk Islam, apa kata Rasulullah? Dia menyerahkan, Khalid menyerahkan pedang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pedang yang telah membunuh banyak muslim, saya serahkan sekarang pada engkau. Rasul kembalikan kepada dia lalu berkata, dengan pedang ini pula engkau membela kaum muslimin. Jadi pedang Allah. Kan Rasul benci orangnya? Enggak. Wahsy yang bunuh sahabat, yang bunuh paman Rasul, Hamzah. Siapa lagi? Satu lagi. Hindun yang gigit, yang ngunyah, apa namanya? Jantungnya Hamzah. Dua-duanya masuk Islam, Ibu. Dua-duanya masuk Islam. Syahadat di depan Rasulullah. Ketika syahadat di depan Rasulullah, sudah kemudian diterima oleh Rasulullah, nggak diapa-apain, diterima Islamnya. Cuma nggak mau dilihat gitu aja. Nah kenapa ya? Karena ketika ngelihat ya Rasulullah manusiawi ya. Lihat kita ingat lagi pamannya, sudah sana pergi kita. Tapi diterima Islamnya, nggak ada masalah. Jadi Islam tidak pernah membenci orang. Yang ketiga, ketika orang mau mempelajari Islam, dia akan semakin tahu hak orang-orang kafir dibandingkan dengan orang yang tidak mempelajari Islam. Suatu waktu Rasulullah lewat di depannya ketika Rasulullah sedang duduk, mayit orang Yahudi. Maka Rasul berdiri. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasul, itu kan Yahudi. Kata Rasul, betul, dia mayit, dia Yahudi, tapi kan dia juga manusia, hormati, berdiri, gak ada masalah di situ. Bisa dipahami ya? Saya nggak mengucapkan selamat Natal, bukan berarti Anda tidak boleh merayakan Natalan. Saya tidak seagama dengan Anda, bukan berarti Anda tidak boleh beragama. Saya tidak sekeyakinan dengan Anda, bukan berarti Anda tidak boleh hidup. Justru saya bilang sama orang-orang non-muslim, Anda harusnya merasa lebih tenang ketika Anda sebelahan sama orang yang ngerti Islam, karena dia tidak akan pernah macam-macam sama Anda. Malah kalau Anda berbuat sesuatu akan dikasih sama dia, gitu kan ya? Saya masuk Islam, bapak saya bilang, "Klik, nanti kamu jadi ekstrim, ngomong-ngomong ke sana kemari." Saya bilang nggak bakal. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Bahkan saya bilang kalau saya ngisi 500 orang, mami nelpon, "Klik ke rumah sekarang." Saya langsung tinggalin jamaah saya pergi ke rumah. Lain apa? Allah nyuruh saya begitu. Tapi kalau orang nggak paham Islam, nggak akan berbuat begitu. Bisa dipahami dulu sekalian. Artinya adalah apa? Nih, kalau seandainya Islam itu justru berlaku semena-mena sama mereka, tidak rahmatan lil alamin. Sudah dari dulu orang-orang kafir nggak ada di dunia ini. Bisa dipahami? Di Indonesia mereka berapa persen? Kurang toleransi apa orang Indonesia? Ketika Desember Anda lihat banyak lagu-lagu Natal di mal-mal. Pernah nggak di Amerika Anda pergi ke sana terus ada lagu selawatan gitu? Pada saat Ramadan gitu nggak ada. Nah, kenapa? Di Amerika ada sebuah demo anti Islam. Di Indonesia nggak ada demo anti Kristen. Nah, tapi jangan disebut kafir dong Ustaz. Jadi gini, kata-kata kafir itu adalah terang dari kita kepada mereka. Sama kayak gini ketika saya bilang jomblo, angkat tangan. Ada yang protes, Ustaz jangan sebut jomblo loh. Terus maunya disebut apa? Single Ustaz. Ya sama aja. Sering banget sekalian. Mau single mau jomblo sama aja. Perkara istilah itu perkara masing-masing terserah. Tapi kalau kemudian kata-kata kafir adalah orang-orang yang ingkar pada Allah, yang tidak mau Islam ya itulah kafir. Kalau nggak mau disebut kafir ya jadi Islam. Kalau nggak mau Islam nggak mau kafir. Dan ini kita harus bilang apa lagi? Non Muslim aja sama aja. Jadi mana nih sekalian? Ya non Muslim tidak kafir dalam pandangan Islam. Jadi jangan tersinggung. Makanya saya bilang sama ibu saya juga begitu. Jangan tersinggung ketika saya nggak mau mengucapkan selamat Natal. Bukan berarti saya tidak hormat, tapi ini saya yakini. Saya meyakini Yesus, iya. Saya hormat pada Yesus, iya. Tapi bukan menganggap Yesus sebagai Tuhan dan bukan menganggap Yesus lahirnya tanggal segini. Enggak. Tapi kami mau hormati. Silakan merayakan. Saya nggak ikut-ikutan. Tapi kamu ke rumah nggak? Iya ke rumah. Tapi tanggal 27 aja ya. Akan ada banyak cara untuk kemudian kita berinteraksi dengan mereka tanpa meninggalkan akidah kita. Bisa dipahami, ibu sekalian? Oke, yang berikutnya. Kalau ada seseorang dia bukan muslim ataupun dia kemudian belum bertaubat, gimana caranya supaya dia mau bertaubat? Satu, dakwah tidak ada formulanya. Ya, ingat baik-baik, dakwah tidak ada formulanya. Karena kalau dakwah ada formulanya, bapak saya sudah masuk Islam duluan, ibu saya sudah masuk Islam duluan. Tapi sekarang bapak ibu saya masuk Islam belum? Belum. Tolong didoakan semoga segera. Kalau seandainya dakwah ada formulanya, Abu Thalib sudah masuk Islam juga, tapi ternyata belum. Artinya apa? Dakwah itu adalah tugas manusia, tapi hidayah itu adalah haknya Allah. Tapi kalau seandainya kemudian mau dikatakan, tapi kira-kira caranya gimana? Oke gini jadi. Kalau mau menyadarkan orang, jangan bicara tentang syariat, bicara tentang akidah. Kesalahan banyak orang muslim ketika ngajak orang yang di luar Islam masuk Islam atau ngajak orang lain untuk bertaubat, yang dibahas adalah syariat dulu. Kalau syariat yang dibahas, mumet jadinya. Contoh, kenapa babi haram? Itu syariat. Kenapa babi haram? Kenapa? Karena ada cacing pita. Kalau cacing pita yang sudah nggak ada jadi halal. Oh enggak, terus kenapa babi haram? Karena juga Allah. Nah, itu masuk akidah. Kalau jawabannya dilarang Allah itu masuk akidah. Tapi kalau jawabannya karena babi kotor, nanti ada jawaban lagi. Kalau babinya tinggal di apartemen, paham sekalian.
Kalau kita bicara fikih untuk menyadarkan orang susah. Contoh, wudhu kenapa kentutnya di belakang tapi yang dibasuhnya di muka? Ayo kenapa? Pusing kan? Nah kalau jawabannya perintah Allah, nah itu langsung masuk akidah. Paham ya? Jadi kalau saya kemudian kalau ada orang mau masuk Islam atau ada orang kemudian mau disadarkan mau taubat, kita bahas dulu akidahnya. Tanya dulu sama dia, kamu yakin sama Allah? Kamu yakin sama Tuhan? Oh yakin Tuhan itu ada. Oke, Tuhanmu bagimu siapa? Tuhanku bagiku Yesus Kristus. Oke, kita bahas. Yesus Kristus Tuhan atau bukan? Bahas di situ akidah. Itu kan ya? Sesudah membahas, kalau gitu bukan ya? Bukan. Kalau gitu kita bahas siapa Tuhan yang sebenarnya. Oh, kita sudah bahas Tuhan sebenarnya. Dapat. Kalau gitu kita bahas. Tuhan ini maunya apa? Kitab yang mana yang benar? Al-Quran, Alkitab, Tripitaka, Weda, ya. Nah kita bahas. Nah ini pembahasan akidah semua. Sudah dapat Islam yang paling benar, Al-Quran yang paling benar, baru enak. Kayak gini, contoh, ke dokter itu yang penting bukan resepnya, tapi yang penting adalah Anda harus buktikan dia dokter atau bukan. Sedih banget. Contoh, Anda ke dokter dikasih resep, nurut atau tidak? Nurut, samina wapana atau tidak? Kenapa Anda samina wapana sama dokter? Karena dia dokter, Mas. Karena dia dokter, Pak. Oke, kenapa Anda tahu dia dokter? Kenapa Anda yakin dia dokter? Bajunya warna putih, sisirannya ke atas, ke pinggir atau ke bawah kayak film Korea gitu. Kira-kira kalau dokter sisirannya di mana? Ke atas kalau nggak ke samping. Kalau nggak mungkin begini gitu ya. Oke, kira-kira di ruangannya catnya warna apa? Yang paling penting di ruang dokter ada apa? Bukan. Yang paling penting di ruang dokter ada apa? Surat izin praktek, jelas. Jadi kalau nggak ada surat izin praktek jangan mau ya, jelas ya. Tapi sebaliknya, Anda datang ke ruang dokter, masuk ruangan dicat hitam. Di mejanya ada menyan. Dokternya pakai lampu, kemudian rambutnya terganggu terus pakai surja. Dia ngasih resep, Anda percaya nggak? Karena Anda nggak yakin dia dokter, paham? Maka orang tidak mematuhi perintah Allah itu juga karena dia nggak yakin Tuhannya adalah Allah. Maka Anda harus kasih bukti supaya dia yakin Tuhannya Allah. Lihat nih, ada surat izin prakteknya. Lihat nih rambutnya sisir sebelah pinggir atau sisir ke atas. Lihat nih bajunya warna putih, berarti dia dokter. Maka kalau dokter ngasih sesuatu, Anda pasti mau. Anda nggak banyak protes. Pernah nggak lihat ada orang protes sama dokternya? Dok, kenapa dokternya ngasih resep kayak begini? Kenapa 3 kali sehari? Kenapa nggak 6 kali sehari saja? Kenapa yang ini 2 kali sehari? Kenapa nggak 6 kali sehari saja? Kenapa nggak yang ini dok? Kenapa kayak ini? Kalau ada pasien bilang begitu, dokter bilang apa? Bukan, yang dokter ngomong gue. Kita yakin karena dokternya sudah belajar, dokternya sudah tahu ilmunya, maka kita taat. Masa sih kita nggak yakin Allah Maha tahu? Dan jangan-jangan Anda ini akidahnya lebih tinggi pada dokter daripada sama Allah. Bisa dipahami sekalian. Maka pembahasannya kepada akidah. Yakin nggak Tuhan itu ada? Yakin nggak Tuhan namanya Allah? Nggak yakin? Oke, kita bahas dulu. Kita cari masalahnya di mana? Karena Islam itu argumen satu, argumen di atasnya dibangun lagi di atasnya, dibangun lagi di atasnya. Dan nggak bisa di atasnya dijelasin kalau belum selesai yang bawah. Contoh, kalau belum selesai yang bawah, jelasin wudhu susah setengah mati. Tapi kalau sudah jelasin yang bawah, jelasin wudhu, kenapa yang keluar di belakang, yang dibasuh di muka? Karena Rasul begitu. Selesai kan ya? Kenapa Rasul Rasul? Karena dia adalah Rasulullah. Kenapa dia Rasulullah? Ada buktinya ini, selesai. Nggak ada masalah lagi. Bisa dipahami? Iman sama dengan bukti. Kasih bukti, insya Allah dia beriman. Kalau sudah dikasih bukti nggak beriman, bertakwalah pada Allah. Karena dakwah tidak ada formulanya. Terakhir, sudah pernah dengar cerita monyet beriman? Monyet beriman belum tahu? Belum tahu? Mau diceritakan monyet beriman? Mau? Oke. Dengerin baik-baik. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Mohon maaf banget. Karena ini cuma cerita saja, tidak ada kaitannya dengan kenyataan ya. Jadi kalau ada nama dan tempat yang kebetulan sama, mohon dimaafkan ya. Jadi gini. Di depan monyet ada meja, dan di atas meja ada pisang sepandan sama duit 200 miliar. Kira-kira monyet pilih mana? Benar kan? Oh, baru ketahuan dulunya ya, alhamdulillah. Nggak, itu cuma bingung aja. Jadi ada di depan monyet ada pisang sama duit 200 miliar. Pasti monyet pilih pisang. Walaupun kita bilang begini, sebentar monyet, kamu jangan pilih pisang dulu, saya mau jelasin. Kenapa? Karena terburu-buru perbuatan syaitan. Jangan pilih dulu ya, oke saya jelasin. Nih, kalau kamu pilih sepandan pisang, kamu makan sehari, di hari ini habis. Tapi kalau kamu pilih 200 miliar, kamu bisa beli tanah berhektar-hektar, kamu tanemin pisang.